Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aksaman Sebahana dengan NIM 235130444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu analisis model bisnis 9 building blocks dari produk Jackie Chan. Yang pertama itu ada latar belakang. Produk Jackie Chan ini merupakan singkatan dari nama-nama yang ada di kelompok kami, yaitu Jackie, Choki, dan juga Akchan. Selaku pemilik ide bisnis ini. Produk Jackie Chan ini menjual tas atau tote bag yang menggunakan bahan dari daur ulang seperti sisa sisa plastik rumah tangga yang dikreasikan menjadi sebuah bahan yang ada nilai harga jualnya. Dalam proses suatu pembuatan produk Jackie Chan ini bisa mengurangi sampah yang tercemar di lingkungan sekitar kita karena bahan utamanya itu dari sisa sampah plastik dari rumah tangga yang diolah semenarik dan sebagus mungkin sehingga mendapatkan nilai harga jual. Yang pertama dalam analisis and building blocks ini yaitu ada customer segment. Dalam memilih target pemasaran dari produk kami itu kita menawarkan produk tas dari bekas plastik minuman serbuk saset yang tentunya sangat ramah lingkungan dan juga mempunyai harga jual yang tidak terlalu mahal dan relatif sangat murah. Kemudian untuk target pemasarannya itu kami tertuju ke orang yang cinta akan terhadap lingkungannya dan juga perusahaan-perusahaan yang mencari produk ramah lingkungan untuk dijadikan sebuah merchandise di perusahaannya. Yang kemudian itu ada selanjutnya value propositions. Harga yang ditawarkan itu relatif sangat murah dan juga terjangkau sehingga konsumen dari berbagai kalangan bisa membeli produk ini. Kemudian keunggulan dari produk ini itu yang pertama ramah lingkungan. Tujuannya agar kita mengurangi limbah sampah plastik. Nah, untuk channel kita ada ins- berjualan di Instagram, Tokopedia, dan juga Shopee. Selanjutnya itu ada customer relationship. Kami selalu memberikan pelayanan yang sangat ramah untuk para customer agar para customer itu merasa nyaman dan juga tertarik untuk membeli dari produk kami. Walaupun dari kami itu interaksinya hanya sekedar lewat melalui chat di sosial media kayak yang kami jual, tapi kami akan selalu memberikan sebuah respon yang baik kepada para customer kami. Kemudian itu ada revenue streams. Dari hasil penjualan kami itu berasal dari penjualan tas atau tote bag tersebut. Dan juga berasal dari hasil kolaborasi antar perusahaan-perusahaan atau brand lain yang ingin bekerja sama dengan produk kami. Kemudian selanjutnya itu ada key resources. Sumber daya utamanya itu dari kami, dari limbah sampah plastik serbuk saset seperti Nutrisari, Marimas, dan lain sebagainya. Dan itu untuk bahan baku pembuatan produk kami. Lalu kami juga melakukan sebuah kolaborasi dengan desainer kreatif agar produk kami terkesan terlihat menarik di mata para customer. Selanjutnya itu ada key activities. Kami melakukan produksi dengan tetap menjaga kualitas dari produk kami agar customer itu tidak merasa kecewa terhadap produk kami. Dan kami juga sering melakukan promosi dan mengadakan diskon agar customer-customer yang baru itu bisa membeli produk kami dan yang pasti bisa menjaga lingkungan
dengan cara mengurangi pemakaian sampah plastik atau seperti mengurangi dalam penggunaan kantong kresek dan lain sebagainya. Kemudian ada key partnership, kami bekerjasama juga dengan bank sampah ataupun TPS-TPS yang ada untuk memilah khususnya dari limbah sampah plastik minuman serbuk saset ini. Dan juga kami bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti Shopee, Instagram, dan TikTok Shop untuk melakukan penjualan dari produk-produk kami. Kemudian itu ada selanjutnya cost struktur. Yang pertama itu biaya produksi. Setiap produk tuh dibiayai dengan 25.000 per produk. Kemudian ada biaya gaji dan juga konsumsi karyawan itu 5 orang, 50.000 per hari. Kemudian ada pemasaran dan promosi yaitu 15.000 per postingannya. Dan juga ada biaya operasional. Biaya operasional itu free karena kami mengambilnya langsung dari bank sampah ataupun TPS-TPS yang ada. Selanjutnya itu ada konsep bisnis syariah. Yang pertama itu ada maslahah atau kebaikan umum, mengutamakan manfaat untuk masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar dengan caranya mengurangi limbah sampah plastik agar itu sampah plastik di masyarakat maupun di lingkungan sekitar itu tidak menumpuk atau banyak. Kemudian yang kedua ada tuh bebas dari riba dan gharar, menghindari pendanaan dengan sistem riba, seperti peminjaman yang berbunga dan tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi. Produk yang ditawarkan itu sangat jelas, termasuk kualitas dan juga manfaat-manfaat yang lainnya. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, strength itu kekuatan. Dari produk kami itu membantu mengurangi limbah sampah plastik dan juga mendukung tujuan keberlanjutan hidup. Yang kedua itu ada unik dan inovatif. Tas dari limbah sampah plastik itu minuman serbuk saset memiliki nilai jual tinggi karena dia kreatif dan juga bahan yang tidak biasa. Kemudian ada weakness atau kelemahan, ketergantungan pada bahan baku spesifiknya itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan limbah sampah plastik minuman serbuk saset secara konsisten dalam jumlah yang besar. Kemudian itu ada proses produksi manual. Kami memproduksinya masih menggunakan teknik yang sederhana. Jadi kapasitas produksinya itu masih sangat terbatas sekali. Kemudian ada opportunities atau peluang. Pasar hijau yang terus berkembang, tren produk ramah lingkungan semakin populer di kalangan semua orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada kemitraan dengan perusahaan atau brand besar, melakukan kolaborasi untuk kampanye lingkungan ataupun merchandise. Kemudian ada threats, ancaman, kompetitor, munculnya bisnis lain dengan konsep yang serupa seperti produk kami yang kami buat, itu bisa menjadi sebuah tantangan besar bagi produk kami. Kemudian ada persepsi masyarakat. Masih banyaknya stigma bahwa produk daur ulang ini tidak berkualitas atau tidak higienis. Padahal dari ini sebelum itu kita sudah memilah dan dicari juga agar tetap higienis dan juga berkualitas. Selanjutnya itu ada analisis risiko. Persediaan akan bahan bakunya itu kesulitannya dalam mengumpulkan saset bekas dalam jumlah yang cukup besar, terutama jika tergantung pada donasi ataupun mitra-mitra tertentu. Kemudian yang kedua itu ada persaingan. Kemungkinan pesaing lain menawarkan produk serupa dengan kualitas dan harga yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah pendapat tidak stabil. Jika produk tidak diterima dengan baik di pasar, pendapatan bisa tidak menutupi biaya operasional. Kemudian yang terakhir itu ada bahan baku. Harga dari bahan baku daur ulang itu fluktuasi tergantung pada ketersediaan di produksinya dan juga permintaan dari pasar. Ya, cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.